Selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Task 2, khususnya Cause and Solution Essay atau esai tentang sebab dan solusi. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari 4 hal berikut ini, yaitu apa yang dimaksud dengan Cause and Solution Essay, kemudian struktur dari Cause and Solution Essay, cara membuat rencana sebelum menulis Cause and Solution Essay, dan yang terakhir adalah cara menulis Cause and Solution Essay. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai what is a cause and solution essay atau apa yang dimaksud dengan cause and solution essay. Jadi pada intinya, cause and solution essay adalah essay di mana teman-teman harus memberikan penyebab atau penyebab-penyebab dan solusi atau solusi-solusi dari suatu masalah. Dan masalahnya itu bisa kita lihat dari topic statement atau informasi tertulis yang ada di soalnya. Contohnya seperti ini. After serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Setelah menyelesaikan masa penjara mereka yang pertama kali, banyak penjahat yang melakukan lebih banyak kejahatan. Oke. Dan pertanyaannya adalah, why is this happening? Kenapa hal ini terjadi? And what are the means to overcome this issue? Apa saja solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Dan kemudian ada instruksi yang harus teman-teman ikuti, yaitu give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge. Jadi, berikan alasan dari jawaban teman-teman, serta masukkan contoh-contoh relevan berdasarkan pengetahuan yang teman-teman miliki gitu ya. Oke, dan selain itu juga ada 2 peraturan yang harus kita ikuti, yaitu you should spend about 40 minutes on this test. Jadi, teman-teman cuma punya waktu 40 menit untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian, write at least 250 words ya, peraturan yang kedua. Jadi, jumlah kata yang harus ditulis itu minimal 250 kata. Kalau kurang dari itu, nilai teman-teman juga akan berkurang. Oke, itu mengenai apa yang dimaksud dengan cause and solution essay. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat rencana ya, atau essay plan. Jadi, hal yang harus teman-teman pertama kali lakukan gitu ya, sebelum mulai menulis itu bikin rencana dulu. Teman-teman mau nulis apa? Yaitu gather ideas nih. Apa aja yang kira-kira teman-teman perlu tulis untuk menjawab 2 pertanyaan itu. Pertama kan pertanyaannya adalah why is this happening? Kenapa hal ini terjadi? Berarti penyebab nanyanya. Ya, berarti contohnya ya cara menjawab tuh kurang lebih seperti ini. Masalahnya itu kan after serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Berarti kenapa ini bisa terjadi? Ya bisa kita bilang para penjahat itu pada dasarnya tidak memiliki keahlian-keahlian yang berguna atau pendidikan seperti itu ya contohnya. Sehingga mereka jadi pengangguran dan opsi lainnya adalah atau konsekuensi dari itu jadi penjual narkoba atau jadi perampok bank misalnya. Kemudian contoh yang kedua yang bisa kita tulis adalah prison can be a school for criminals, yaitu penjara bisa menjadi sekolah untuk para penjahat, di mana bisa aja contohnya ya pencopet itu ngasih tahu teman-temannya di penjara mengenai cara mencopet yang benar atau tutorial mencopet dalam waktu 2 detik kayak gitu contohnya. Yaitu mengenai penyebab ya, why is this happening. Kemudian mengenai solusi atau what are the means to overcome this issue, bisa kita jawab seperti ini, equip prisoners with vocational skills. Berarti solusinya ya bekali atau berikan pendidikan mengenai keahlian-keahlian yang sangat berguna untuk pekerjaan ya. Vocational skills itu artinya keahlian-keahlian yang berguna untuk pekerjaan seperti akuntansi misalnya, atau cara memasak itu biar jadi chef, bisa kayak gitu. Nah itu kita kasih ke para penghuni penjara supaya mereka punya bekal untuk kehidupan setelah penjara. Dan contoh yang kedua adalah impose harsher punishments for recidivists, yaitu terapkan hukuman yang lebih berat untuk para residivis. Residivis adalah orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan kejahatan terus melakukan kejahatan lagi gitu. Intinya kita harus perberat lah hukuman mereka supaya mereka kapok dan supaya mereka ya intinya tidak mengulangi kejahatannya seperti itu. Oke, itu adalah contoh mengenai how to gather ideas, cara mengumpulkan ide yang kita perlukan untuk mulai nanti menulis gitu ya. Kemudian selanjutnya, hal yang kita lakukan dalam planning gitu ya adalah menyiapkan synonyms atau persamaan-persamaan kata. Jadi jangan sampai kita nulisnya itu lagi, nanti
nilai kita jelek, karena salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai IELTS writing adalah pengetahuan kita tentang persamaan kata atau synonyms gitu. Oke, contohnya kan ini berarti temanya tentang masalah ini adalah prison, bisa juga penjahat atau kejahatan. Ya, berarti kita harus siapin tuh kata-kata persamaan katanya. Kalau prison itu sama dengan jail, incarceration, dan juga penitentiary. Kalau offender itu artinya penjahat, sama dengan artinya perpetrator, felony, outlaw, recidivist, atau reoffender. Nah, ini adalah dua ini khusus untuk penjahat yang sebelumnya sudah melakukan kejahatan gitu ya. Kalau crime itu ya bisa wrongdoing, bisa felon. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai cara membuat rencana sebelum mulai menulis cause and solution essay. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai essay structure. Jadi, dalam menulis essay itu terdapat struktur yang harus teman-teman ketahui supaya esainya teman-teman itu sistematis ya, runut gitu. Jadi enak dibaca dan itu menjadi salah satu kriteria penilaian. Semakin mudah dipahami oleh orang, semakin sistematis maksudnya, berarti nilainya semakin bagus. Jadi kurang lebih strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah introduction, yaitu di paragraf pertama, di mana kita memperkenalkan apa yang mau kita tulis gitu ya. Kemudian di bagian body, itu kita tulis di paragraf 2 dan 3, itu kita menjelaskan tentang penyebab dan solusinya. Penyebab dan solusi dari masalah yang ada di topic statement tadi. Kemudian bagian yang terakhir itu conclusion, itu ditaruh di paragraf keempat. Seperti itu, kesimpulan. Itu intinya cuma summary aja dari bagian body. Oke, yuk kita coba pelajari lebih lanjut satu-satu. Introduction dulu yang pertama. Jadi itu introduction seperti saya sebelumnya sampaikan, kita tulis di paragraf pertama ya, paling awal. Namun juga kita ingin memperkenalkan sesuatu, berarti kita taruh di paling awal. Dan teman-teman sebaiknya siapkan 5 menit untuk mengerjakan introduction gitu. Kan ingat ya tadi waktunya 40 menit dan itu nggak akan kerasa lama. Jadi kita harus mengalokasikan waktu seefisien mungkin. Saran saya 5 menit cukup untuk menulis introduction. Kalau tadi bikin planning ya sekitar 3-4 menit lah cukup kayak gitu. Oke, dalam menulis introduction terdapat hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah teman-teman harus memparafrase atau menulis ulang topik statement yang tadi dengan kata-kata teman-teman sendiri gitu ya. Ingat ya bahwa topik statement itu yang ini. After serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Nah, itu bisa kita tulis dengan kata-kata kita sendiri seperti ini contohnya. Repeating criminal activities become more popular among former inmates after finishing their first incarceration. Mengulangi aktivitas-aktivitas kejahatan menjadi hal yang populer di kalangan para mantan penghuni penjara setelah mereka menyelesaikan masa penjaranya yang pertama kali. Nah, itu kan kata-katanya kita ubah ya. Repeating criminal activities itu sama artinya dengan tadi commit even more crimes after serving their first prison time. Jadi intinya kan ada pengulangan di situ. Terus inmates artinya tadi sama dengan ya offenders gitu. Ya, itu seperti ini adalah contohnya dari kita menulis ulang atau memparafrase topik statement itu. Intinya di sini kita bisa main di sinonim atau ya struktur kalimatnya aja kita ubah. Kalau struktur kalimatnya diubah, contohnya ini kan repeating criminal activities itu sama dengan commit even more crimes, a lot of offenders commit even more crimes. Kalau a lot of offenders commit even more crimes kan tadinya di bagian kedua kalimat ini ya, setelah koma. Nah, ini saya taruh di depan gitu persamaan katanya. Jadi gitu kita mainin aja yang tadinya subjek predikat objek ya kita taruh objeknya di belakang gitu, kemudian diikuti oleh subjek dan predikat. Contohnya seperti itu ya untuk menulis parafrase. Intinya kita bisa main di sinonim dan bisa main di struktur kalimat. Kemudian hal yang kedua adalah explain that you are going to write the causes and solutions. Jelaskan bahwa teman-teman akan menulis tentang penyebab-penyebab dan solusi-solusinya gitu. Contohnya seperti ini. This essay intends to enlighten about why perpetrators break the law again despite they have been jailed before and the measures to clear up the issue. Jadi essay ini bertujuan untuk
menjelaskan. Intense itu bertujuan untuk, kemudian enlighten artinya menjelaskan, artinya sama dengan explain, tentang kenapa para penjahat melakukan kejahatan lagi walaupun mereka sebelumnya sudah pernah dipenjara, dan cara-cara untuk mengatasi hal tersebut gitu. Ya, ini seperti itu. Kita tulis aja. Kita mau nulis apa sih supaya si pembaca tahu ke depannya, oh si orang ini akan menulis ABCD gitu. Jadi dengan intinya kita harus mempermudah si pembaca dalam memahami tulisan kita. Contohnya kayak gimana? Ya ini tadi, explain that you are going to write the causes and solutions. Seperti itu ya. Oke, itu mengenai introduction, intinya parafrase topik statement, dan juga jelaskan bahwa teman-teman akan menjelaskan mengenai causes and solutions. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai detailed explanations, atau di bagian body gitu ya. Kita di bagian body ini atau di bagian detailed explanation, kan kita perlu menjelaskan mengenai causes and solutions. Nah, itu kita tulis kalau causes, kita bahas causes dulu di paragraf kedua. Nah, di sini teman-teman sebaiknya menghabiskan waktu 10 menit cukup lah untuk menuliskan causes atau penyebab-penyebab. Seperti itu. Oke, ingat ya sebelumnya kita udah tadi ngebahas di bagian planning mengenai causes, kita mau nulis lack of skills dan prison can be a school for criminals. Nah, ini kita tuangin di paragraf kedua. Dan di sini kita pertama dalam mulai menulis paragraf kedua itu, hal yang harus kita pertama tulis adalah main idea-nya, yaitu terdapat dua penyebab atau there are two causes of why criminals recommit crimes. Kenapa terdapat dua penyebab dari kenapa para penjahat melakukan ulang kejahatan-kejahatan. Yaitu kita bisa bilang bahwa there are several reasons behind this issue gitu kan. Two causes tuh artinya sama dengan several reasons behind this issue gitu. Terdapat beberapa alasan dari masalah ini. Nah, baru kita jelasin alasan yang pertama, yaitu adalah lack of skills gitu ya. Kemudian kita jelaskan contohnya. Kurang lebih seperti ini penulisannya. First, outlaws lack useful skills and that may lead to unemployment. Pertama, para penjahat, outlaws itu penjahat, tidak memiliki skill-skill yang berguna. Dan hal itu dapat berujung pada pengangguran. Konsekuensinya adalah in order to gain income, dalam rangka mendapatkan penghasilan, menjadi seorang penjual narkoba, becoming a drug trafficker or a bank robber, atau menjadi perampok bank, bisa menjadi ide yang menarik. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita jelasin penyebab yang kedua, yaitu prison can be a school for criminals, dan jelaskan contohnya. Secondly, a prison can be a school for criminals where it is casual to transfer crime knowledge from one to another. Alasan yang kedua, secondly, penjara bisa menjadi sekolah untuk para penjahat, di mana menjadi hal yang lumrah atau wajar, yaitu para penjahat saling bertukar informasi tentang kejahatan gitu ya. For instance, atau contohnya, a thief informs his cellmates on how to snitch a pocket in a glimpse of an eye. Seorang pencopet ngasih tahu teman-temannya di penjara tentang bagaimana cara mencopet atau cara mengambil dompet dalam sekejap mata gitu. Tadi tutorial untuk mencopet dalam waktu 3 detik, 2 detik kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, itu contoh dari cara menulis causes yang kita tulis di paragraf kedua. Ingat, terdiri dari paragraf kedua atau causes terdiri dari penulisan main idea, kemudian kita jelasin penyebab pertama atau penyebab kedua. By the way, penyebab itu nggak perlu harus lebih dari satu ya. Ya satu cukup kalau memang teman-teman yakin itu ya cukup satu. Selama teman-teman bisa jelas menjelaskannya, ya silahkan gitu. Oke, itu mengenai causes. Kemudian kita lanjut mengenai solutions. Sorry, ini di paragraf ketiga ya, bukan paragraf kedua. Di mana teman-teman harus menjelaskan solusinya. Ingat ya bahwa tadi what are the means to overcome this issue, itu artinya ya solusinya apa? Berarti kita akan nulis tentang equip prisoners with vocational skills, kemudian terapkan harsher punishment, hukuman yang lebih berat. Oke, sama tadi struktur paragrafnya itu pertama kita jelaskan main idea, yaitu ada dua kan solusinya, ini dua ini, equip prisoners with vocational skills, dan terapkan sanksi yang lebih berat. Jadi kurang lebih kita bisa nulis main idea seperti ini. How to tackle the problem at hand. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ada.
It can be done in a couple of ways. Hal itu bisa diatasi dengan dua cara, seperti itu. Baru kita jelasin solusi yang pertama, yaitu equip prisoners with vocational skills and provide an example. Initially, equipping these people with vocational skills might come in handy. Awalnya, atau solusi yang pertama, membekali orang-orang ini dengan skill-skill yang bermanfaat, might come in handy, bisa berguna untuk kehidupan mereka. Jadi, practical know-how, might come in handy itu artinya artinya bisa bermanfaat gitu ya, atau berguna. Oke, selanjutnya, kalimat selanjutnya, practical know-how such as bookkeeping, cooking, and hairstyling are viable options to prepare them for life after being incarcerated. Pengetahuan praktis, know-how itu artinya pengetahuan, seperti bookkeeping itu akuntansi ya, pencatatan transaksi, memasak, dan tata rias rambut bisa menjadi pilihan yang bermanfaat untuk para penjahat itu atau penghuni penjara dalam mempersiapkan kehidupan setelah di penjara. Seperti itu. Kemudian kita tulis solusi yang kedua di kalimat berikutnya. Additionally, the government is encouraged to impose harsher punishment, e.g. longer prison time with regular episodes of solitary confinement. Jadi, selain ide yang pertama tadi, pemerintah disarankan untuk menerapkan hukuman yang lebih berat. Contohnya adalah, e.g. itu contohnya, for example, longer prison time, masa penjara yang lebih lama, dengan episode-episode berkala untuk solitary confinement, itu pengurungan sendiri. Solitary itu intinya si penjahat itu dia dikurung sendiri gitu dalam suatu ruangan kecil. Nah, the aim of the latter notion is twofold. Jadi tujuan dari ide yang kedua ini, the latter notion, latter itu artinya yang kedua. Jadi kalau kita sebelumnya udah jelasin ada dua ide gitu ya, ada dua subjek. Pertama kan subjeknya ada dua solusi lah dalam hal ini. Solusi 1, solusi 2. Solusi yang kalau kita di kalimat berikutnya mau ngomong tentang subjek itu lagi, solusi 1, solusi 2, kita bisa pakai former atau letter. Former itu untuk solusi 1, letter itu untuk solusi 2. Jadi the aim of the latter notion, tujuan dari ide yang kedua ini, notion itu artinya ide, is twofold. Ada dua, which are to reduce the possibility of crime education, as well as to induce them to think twice before drowning themselves in other illegal activities. Jadi tujuannya tuh ada dua, yaitu untuk mengurangi kemungkinan di mana terjadinya transfer knowledge. Tadi contohnya si copet ngasih tutorial cara mencopet yang cepat, dan juga untuk mendorong mereka, induce mendorong untuk berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan lagi gitu ya, before drowning themselves in other illegal activities, sebelum melakukan kejahatan yang lain gitu artinya. Oke, by the way ini saya salah tulis ya, ini seharusnya paragraf ketiga, bukan paragraf kedua. Oke, itu mengenai detailed explanations, yang dimana kita nulis tentang causes and solutions. Kemudian kita tulis tentang conclusion nih terakhir ya, di paragraf keempat. Ini 5 menit cukup untuk nulis conclusion ya, ini bukan causes. Oke, summarize the causes. Hal yang pertama kita lakukan adalah bikin ringkasan tentang penyebab-penyebab ini, penyebab masalahnya. Jadi in conclusion, kan ada dua ya penyebabnya. Because of the lack of sufficient competences, as well as the sharing of insights on violence in penitentiary, former convicts find it difficult to escape a dark life. Jadi kesimpulannya adalah karena kurangnya kompetensi-kompetensi yang memadai, serta adanya sharing pengetahuan di penjara antara para penjahat itu, former convicts, para penjahat, mantan penghuni penjara, menjadi merasa kesulitan untuk lepas dari kehidupan kejahatan gitu. Intinya itu, terkait dengan causes, penyebab. Kemudian mengenai solusi, the government ought to provide them with practical skills and applying a heavier sanction for recidivists is recommended. Jadi pemerintah itu sebaiknya membekali mereka dengan practical skills dan menerapkan hukuman yang lebih berat untuk para residivis itu sangat direkomendasikan. Intinya seperti itu. Mengenai konklusi. Oke, jadi selanjutnya adalah kita lihat nih essay example. Jadi tadi kita udah bahas dari introduction, kemudian paragraph causes, paragraph solution, dan paragraph kesimpulan, conclusion.
ini kita udah bahas tadi ya, kurang lebih seperti inilah contoh tampilan fullnya. Dan ini jumlah katanya 264. Ingat ya tadi minimal kata yang harus ditulis adalah 250 kata. Dan ini 264 berarti sudah melewati batas minimal itu. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai Cause and Solution Essay untuk IELTS Writing Task 2. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.